Dalam Quran, Surah Al-Kahfi, 18, nama Zulkarnain disebutkan dalam ayat 83 hingga 98 dengan 16 ayat menceritakan kisahnya. Pada ayat 93 hingga 98, dijelaskan bahwa Zulkarnain membangun benteng yang amat kokoh untuk menahan serangan Yakjuj dan Makjuj. Menurut para sejarawan yang dikutip dalam tafsir Kementerian Agama, pernyataan Zulkarnain ini terbukti dengan kehadiran Raja Genghis Khan yang menyebabkan kehancuran di seluruh dunia dari timur hingga barat dan menyerang benteng besi dan kerajaan Islam di Baghdad. Alasan dibalik serangan Raja Genghis Khan ke Baghdad adalah karena Sultan Khwarazmi dari Bani Saljuk telah membunuh beberapa utusan dan pedagang yang dikirim dari negaranya. Selain itu, harta benda mereka dirampas dan tapal batas negerinya diserbu, yang memicu kemarahan Raja Genghis Khan. Ia kemudian mengirim surat yang tajam kepada Sultan Baghdad dengan menyatakan, "Mengapa kamu berani membunuh sahabat-sahabatku dan merampas harta perniagaanku? Kamu membangunkan singa yang tidur dan menimbulkan kejahatan tersembunyi. Tidakkah nabimu telah memberikan pesan kepada Anda agar tidak melakukan kekerasan? Oleh karena itu, hindari bangsa Turki selama mereka tidak mengganggu Anda. Mengapa Anda menyakiti tetangga, sedangkan nabimu telah memberikan pesan untuk menghormati mereka? Sekarang, pesan saya kepada Anda adalah, jaga diri Anda dengan baik dan pertimbangkan tindakan Anda sebelum merasa marah dan sebelum terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu mereka yang dianiaya, jadi bersabarlah menunggu kedatangan Yakjuj dan Makjuj yang akan datang dari tempat-tempat yang tinggi." Dari Ummu Habibah dari Zainab binti Jahshin, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memasuki rumah istrinya, Siti Zainab bin Jahsy, dan dengan terkejut beliau berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, celakalah orang Arab karena kejahatan yang mendekat." Hari ini, terbuka lubang besar dari benteng Yakjuj dan Makjuj seperti ini. Dan beliau melingkarkan jari telunjuknya dengan ibu jarinya. Kemudian Zainab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa padahal di antara kami banyak orang saleh?" Beliau menjawab, "Ya, jika kejahatan sudah sangat meluas." Benteng Zulkarnain. Ketika Zulkarnain tiba di sebuah tempat di antara dua gunung di Balkh dekat kota Tirmiz, yang terletak di belakang sungai Jihun, dia bertemu dengan sekelompok orang yang hampir tidak dapat memahami satu sama lain, apalagi bahasa yang berbeda. Bahasa mereka sangat berbeda dari bahasa yang dikenal oleh manusia dan tingkat kecerdasan mereka sangat rendah. Mereka menceritakan tentang Yakjuj dan Makjuj, yang oleh beberapa peneliti dianggap sebagai Tartar dan Mongol. Mereka menyebabkan kerusakan di bumi dengan membunuh, merampok, dan melakukan kekerasan. Maka terimalah imbalan dari kami yang kami kumpulkan dari kekayaan kami, agar kamu bisa membangun benteng untuk melindungi kami dari serangan mereka. Dialog ini terekam dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93. Menurut Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, terdapat perdebatan tidak hanya tentang siapa Yakjuj dan Makjuj, tetapi juga tentang makna dari kata-kata tersebut. Beberapa ulama berpendapat bahwa kata Yakjuj dan Makjuj berasal dari kata Al-Aujah yang berarti campuran. Sementara itu, ada juga yang menganggap bahwa kata-kata tersebut berasal dari kata Al-Auj yang berarti kecepatan berlari. Nama-nama tersebut diberikan karena Yakjuj dan Makjuj adalah suku yang bercampur baur. Jika ini benar, maka nama-nama tersebut merupakan terjemahan bahasa Arab dari satu kata yang digunakan oleh suku penyerang tersebut. Namun, ada juga pendapat bahwa kata Yakjuj dan Makjuj berasal dari bahasa Cina dan kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Arab dengan pengucapan yang berbeda. Tabatabai menuliskan bahwa dalam bahasa Cina kata tersebut dapat disebut sebagai munkuk atau muncuk. Mereka adalah keturunan Yafiz, yakni nenek moyang orang Turki. Beberapa orang beranggapan bahwa mereka adalah bangsa Mongol. Tabatabai merupakan salah satu pendukung pandangan tersebut. Sementara itu, Tahir Ibnu Asyur cenderung mengartikan Yakjuj dan Makjuj sebagai berbagai suku atau satu bangsa dengan dua suku besar, yaitu Tatar dan Mongol. Atau mungkin asal mereka berasal dari Makjuj dan suku-sukunya mempunyai nama yang berbeda seperti Yakjuj, Tatar, Turkuman, dan Turki. Quraisy Shihab menyampaikan bahwa terdapat beragam pandangan mengenai Yakjuj dan Makjuj. Setelah menerima penawaran gaji, Zulkarnain menjawab, "Segala yang telah Allah anugerahkan kepadaku, seperti pengetahuan yang cukup, kekuasaan yang luas,
kerajaan yang besar, dan kekayaan yang berlimpah, lebih bermanfaat daripada upah yang kamu tawarkan. Kami sangat berterima kasih atas kebaikanmu, tetapi yang saya butuhkan hanyalah bantuan tenaga manusia dan peralatan untuk membangun benteng antara kamu dan mereka. Jawaban ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi, 18, ayat 95-98. Zulkarnain mengatakan, apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepadaku lebih unggul daripada imbalanmu, oleh karena itu, tolong saya dengan kekuatan sehingga saya bisa membuat dinding penghalang antara Anda dan mereka. Sediakan potongan-potongan logam untuk saya. Setelah logam itu dipasang dengan rata di antara kedua gunung, Zulkarnain berkata, hembuskanlah api. Setelah logam itu menjadi merah seperti api, dia berkata, sediakanlah tembaga yang panas agar saya bisa menuangkannya di atas logam panas itu. Akhirnya, Yakjuj dan Makjuj tidak bisa menembus atau melubangi penghalang tersebut. Zulkarnain mengatakan, dinding ini merupakan karunia dari Sang Pencipta, sehingga ketika janjinya terpenuhi, ia akan menghancurkannya, dan janjinya itu pasti benar. Surat Al-Kahfi 18, 95-98. Benteng yang kokoh. Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Ratman merujuk pada sebuah benteng yang kukuh dan berfungsi sebagai pembendung. Ratman diletakkan di atas struktur lain sehingga saling berdempet, menjadikannya lebih kokoh daripada sad yang juga berarti benteng atau pembendung. Dengan demikian, Zulkarnain menjanjikan untuk membangun benteng yang lebih kokoh dan kuat daripada yang diminta oleh orang-orang itu. Kata Zuber merujuk pada potongan-potongan besi yang besar, yang merupakan bentuk jamak dari zubrah. Tentu saja, bangunan itu tidak hanya terdiri dari besi dan tembaga, tetapi juga dari batu dan bahan lainnya. Namun, karena besi merupakan bahan yang paling penting dan lebih sulit ditemukan daripada batu, besi khususnya disebutkan di sini untuk menunjukkan kekokohannya. Kata Esh-Sadafein merujuk pada dua sisi gunung dan merupakan bentuk dual dari kata Esh-Sadaf. Penggunaannya terbatas pada bentuk dual saja. Asal-usul katanya berarti bertemu, yang menunjukkan adanya dua pihak yang bertemu. Dalam konteks Al-Quran, Esh-Sadafein mengacu pada kedua sisi gunung yang bertemu. Ini berarti bahwa tumpukan besi tersebut telah mencapai kedua sisi pertemuan gunung dan terletak rata di antara kedua puncak. Kata kitran berasal dari kata katara yang berarti menetes. Dalam hal ini, kata tersebut merujuk pada tembaga yang telah meleleh. Salah satu metode yang diterapkan saat ini untuk memperkuat besi adalah dengan mencampurnya dengan sejumlah tembaga yang telah ditentukan. Oleh karena itu, petunjuk Allah kepada Zulkarnain yang dicatat dalam Al-Quran adalah salah satu kebenaran yang telah ditemukan oleh ilmiah selama berabad-abad. Setelah selesai membangun tembok yang terdiri dari lapisan-lapisan, masyarakat menerimanya dengan gembira dan Zulkarnain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, kami membiarkan Yakjuj dan Makjuj bergabung satu sama lain, dan saat sangkakala ditiup, kami akan mengumpulkan mereka semua. Quran Surah Al-Kahfi 99. Ketika benteng besi itu runtuh, Yakjuj dan Makjuj muncul dari belakang benteng dengan gelombang demi gelombang, menghancurkan tanaman dan harta benda seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Hingga ketika tembok Yakjuj dan Makjuj dibuka dan mereka turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Pada hari tembok itu dibuka, kami membiarkan mereka bercampur aduk dalam kekacauan, sehingga situasinya akan mengingatkan penduduk bumi saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil pada hari kiamat. Kemudian mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadili, sesuai dengan firman Allah. Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Quran Surah Al-Waqiah ayat 49-50. Dan firman Allah, dan pada hari, ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 47.